Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, yang artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak, dengan rahmat mula aku beristighatsah, memohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki atau luruskanlah segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Hadis ini juga dibuka dengan bertawasul dengan dua nama Allah yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, dan terdapat di antaranya dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat kursi yaitu Hayyul Qayyum, kemudian juga di awal dari surat Ali Imran Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua ini adalah dua nama teragung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dikenal dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Kenapa? Karena Hayyu artinya ya Hayyu, yang maha hidup. Allah maha hidup dan kehidupan Allah tidak dimulai dengan kematian atau ketidakadaan, tetapi Allah maha hidup azali, ya. Kehidupan Allah tidak dimulai dengan ketiadaan atau kematian, tetapi Allah ya sejak azali sudah maha hidup. Berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Seluruh kehidupan makhluk dimulai dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Mereka dari tidak ada kemudian menjadi hidup, kemudian diselangi dengan kematian. Kalaupun mereka hidup abadi di surga dan atau di neraka, ya, karena penghuni surga abadi, penghuni neraka juga abadi, namun kehidupan mereka, keabadian mereka bukan karena diri mereka, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya salah pendapat sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, surga dan neraka tidak abadi. Karena kalau kita bilang surga dan neraka abadi, penghuninya abadi, maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, keabadian Allah tidak sama dengan keabadian makhluk. Keabadian Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Adapun makhluk dimulai dari tidak ada menjadi apa? Ada. Kemudian diselingi dengan kematian, kemudian dihidupkan kembali. Kehidupan yang kedua di akhirat abadi bukan karena zatnya, dia tidak abadi dengan sendirinya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penghuni neraka jahanam minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka berkata, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kami. Mereka ingin mati, ya. Tetapi kata malaikat Malik, qala innakum makithun, kalian akan selamanya abadi di neraka jahanam. Jadi mereka tidak abadi dengan sendiri, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan Allah kehidupan yang maha hidup, ya. Berbeda dengan kehidupan makhluk yang lainnya. Nah, Hayyu Al-Hayyu, nama Allah ini mengandung sifat kehidupan yang maha hidup Allah Subhanahu wa taala, melazimkan seluruh kesempurnaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya maha hidup berarti dia harus maha mendengar, maha melihat, maha berilmu agar kehidupannya sempurna. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nama Al-Hayyu ini mencakup sifat-sifat Allah yang lainnya. Karena itu merupakan konsekuensi dari maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah maha hidup berarti dia harus maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha mengetahui dan maha yang lainnya. Nama Allah yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum diambil dari Al-Qiyam, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha tegak. Artinya dia maha tidak membutuhkan yang lainnya. Ia sudah ada dan tegak sebelum ada yang lainnya. Dalam hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah bersendirian dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fil mulki syai'a. Wahai anak Adam, kalau kalian dari awal dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di hari kiamat, menjelang hari kiamat, dan juga jin seluruhnya hatinya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau seluruh manusia ini di atas muka bumi ini hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali. Allah sudah Maha Kuasa. Allah tidak bertambah kekuasaannya dengan keberadaan manusia, tidak. Tapi Allah ciptakan manusia demi kemaslahatan mereka. Ya, Allah tidak butuh dengan ibadah mereka. Mereka yang butuh dengan ibadah mereka sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Oleh karenanya dialah Al-Qayyum yang maha tegak dan tidak butuh kepada yang lainnya. Dan Al-Qayyum bukan cuma tegak, Al-Qayyum itu mengandung makna dan dialah yang menegakkan makhluk. Makhluk seluruhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
kalau tidak ada Allah maka mereka tidak bisa tegak sama sekali. Jadi Al-Qayyum artinya yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Itu namanya Al-Qayyum. Semua makhluk ditegakkan oleh Allah. Kalau tidak menegakkan mereka, mereka tidak bisa tegak. Makanya di antara sifat Allah, Allahus Samad. As-Samad artinya yang membutuhkan kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghith, ya Allah dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilna nafsi tarfata. Ini kalimat doa yang menunjukkan kita bertawakal kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Oleh karena jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita pede. Pede tidak boleh kita pede dengan diri kita, tapi pede dengan izin Allah. Itu tidak apa. Seorang muslim pede, insyaallah Allah bersama saya. Saya sudah berdoa kok pede. Tapi kalau dia pede hanya sekedar bersandar kepada diri itu salah. Tidak boleh. Itu namanya ujub. Pede dengan kecerdasannya, ya ujub itu. Ya, dia harus tahu bahwa kecerdasan dari Allah. Jadi tidak boleh berhenti pada titik itu aja. Tetapi dia harus menumbuhkan dalam dirinya, saya pede dengan kecerdasan saya karena izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menyandarkan urusannya kepada dirinya, dia akan gagal. Dia akan gagal cepat atau lambat. Kenapa? Karena jiwa ini penuh dengan kekurangan. Lihat halaman 68. Di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jangan saya jelaskan, jangan engkau limpahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata, karena satu, diriku lemah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanku. Yang pertama. Yang kedua, bahkan jiwaku terkadang menjadi musuh terbesar dibandingkan musuh-musuhku yang lain. Ya, karena terkadang kita berhadapan bukan dengan orang lain, terkadang kita berhadapan bukan dengan musuh, terkadang kita berhadapan dengan nafsu kita, dengan syahwat kita. Terkadang syahwat kita musuh terbesar kita daripada yang lainnya, ketamakan kita, kerakusan kita. Terus kita mau serahkan urusan kita kepada jiwa yang sifatnya demikian. Dan ketiga, diriku tidak mengetahui apa yang baik bagiku dan apa yang buruk. Bisa jadi aku menerjang sesuatu perkara yang aku sangka baik, ternyata justru mendatangkan kemudaratan. Dengan tiga sebab ini, maka jangan kita bersandar kepada diri kita. Yang pertama, diri kita itu lemah, tidak mampu, ya. Banyak hal yang tidak kita mampu. Diri ini punya banyak kelemahan, ada kelebihan itu banyak kelemahannya. Yang kedua, jiwa ini terkadang musuh terbesar kita sendiri. Bagaimana kita bersandar kepada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ya. Kemudian yang ketiga, jiwa kita tidak punya ilmu. Sering kita mengharap kebaikan, kita sangka kebahagiaan kita di situ, ternyata di situlah kebinasaan kita, ya. Yang Maha tahu kebaikan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan urusan kepada Allah, kita berdoa, fa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku, wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku menyerahkan urusanku kepada diriku.